datang dari mana? Ya, udah. Jakarta ya? Iya, udah. Oh, berarti udah nyoblos ya? Kemarin nyoblos gak yang pilkada? Di Jakarta kan? Pemilihan gubernur. Ada yang lucu Pak, masa di Jogja nih Pak ya, ada pemilihan juga pilkada. Kalian tahu nggak kalau dia ngomong tuh suaranya keras banget, kalian tahu? Kalian tahu nggak kalau orang ngomong suaranya keras banget dan di deket kuping tuh nyakitin, kalian nggak tahu? Tahu nggak? Tahu? Kok kamu nggak tahu ya? Suara saya tuh semerdu Krisdayanti Pak. Menghitung hari. Dah. Terakhir kali menghitung hari kakek saya, habis itu meninggal. Yuk langsung lanjut. Ini Pak, ada cerita lucu Pak. Di Yogyakarta itu terjadi pemilihan juga kan, pemilihan pilkada. Terus ada kakek-kakek nih Pak datang. Maaf, bentar. Ya. Memangnya di Jogja ada pemilihan gubernur? Ada pemilihan wali kota. Di Jogja? Di pemilihan kepala daerah. Ada pemilihan wali kota? Pemilihan, aduh mana padahal saya nulis ya Pak. Iya, Iya, wali kota. Pilwalkot Iya, di pemilihan wali Jogja. kota. Emang Walkot. ada di Jogja? Ada. Nggak ada, bohong itu, jangan didengerin. Ada ini Pak. Nggak ada, satu Indonesia kemarin pemilihan itu nggak ada. Yang ada hanya gubernur DKI Jakarta. Nggak ada. Tapi di Jogja. Nggak ada di Jogja, mau Semarang, mau Medan, mau mana, nggak ada. Yang ada hanya di Jakarta. Lihat aja TV, ada yang keluar beritanya nggak ada. Nggak ada yang keluar berita itu cuman Ahok, Anies, Agus, udah. Yang lain mah nggak ada yang tahu. Ya itu dia Pak, makanya Pak, ini kan sebenarnya Bapak nggak tahu ya, di Yogyakarta itu ada Pilwalkot dan yang lucunya kakek-kakek ini, kan kalau di Walkot Pak ya, di Jogja itu ada calon-calonnya juga kan, si A, si B, dan si C. Nah ini di Jogja, kakek-kakek ini begitu cari lihat apa namanya Mau coblos kertasnya, dia malah nanya, foto Ahok mana? Itu Pak. Tapi itu beneran, saya juga baca. Itu lihat ya, ini lihat tulisnya. Kejadian unik saat Pilwalkot Yogyakarta, kakek ini menanyakan mana foto Ahok. Kok nggak ada foto Ahok? Sungguh terjadi. Barusan sampai TPS ada bapak setengah tua mau nyoblos, setelah dikasih surat suara jalan ke bilik tiba-tiba keluar nanya ke panitia dengan suara yang keras, kok nggak ada foto Ahok? Panitianya, Mbah, Ahok itu di Jakarta. Tapi gini, coba, ini kalau kita lihat ini kan kakek-kakek ya, nah itu kocak sob, datang ke Pilwalkot Jogja, kakek ini malah nanyain foto Ahok, kok nggak ada foto Ahoknya. Tapi menariknya gini, yang salah siapa coba? Yang salah siapa? Saya rasa kakek-kakeknya nggak salah loh. Yang tadi saya bilang gitu, kalian Jakarta kan? Ya. TV itu kan bukan buat Jakarta doang ya, buat Indonesia ya, bener ya. Tapi isi TV kemarin tuh apa isinya? Nah itu, isinya cuman ya itu tadi kan 3 gubernur, terus ada aksi damai, ya kan masalah penistaan dan sebagainya. Isinya cuman itu, ya jelas lah kakek-kakek nyarinya foto Ahok. Iya, untuk kok nggak ada foto Ahok, itu mah di Jakarta kek. Kalau Anies mana? Iya benar. Kan tambah pusing kan, makanya. Saya di Jakarta aja kemarin milih nggak jadi milih. Kenapa? Nggak ada foto Ahmad Dhani. Bro banget kayaknya ya sama Temen Bapak sob, sama. iya gaya rambut sama, iyalah. Temen Rambut itu. sama. Gaya rambut sama, udah Rambutnya tumbuhnya di bawah. udah jangan dibahas-bahas Oh, iya, lagi, bener-bener. ntar gua dilaporin. Oh iya siapa? Kenapa sih Pak takut? Oh istrinya curhat ke Bapak ya? Suka mancing. Lihat itu. Itu dulu, Oh dulu. suka mancing. Baik Pak, kita tinggalkan berita kakek-kakek tadi. Ya. Kita masuk ke... Meninggal? Kita tinggalkan. iya. Bukan meninggal. Iya, iya, iya. Kita tinggalkan, kita masuk ke Amerika. Oke. You know Donald Trump? Ya, tahu. Now everybody know Donald Trump, right? Ya. Donald Trump ini, Pak, terpilih menjadi presiden pada 20 Januari 2017 dan kini sudah memasuki 30 hari masa kepemimpinannya. Dan Bapak tahu nggak sih, Pak, dari 30 hari masa kepemimpinannya, 6 hari itu dia lakukan untuk berolahraga golf.
Tapi dia nolak, Pak. Enggak, saya nggak main golf, katanya gitu. Padahal, Pak, ada yang ngerekam dia secara diam-diam saat dia main golf. Tuh. Trump, itu Is bahasa don't want Inggris, to Pak. admit that president is golfing. Oh, itu lagi membabat tanaman kok. Siapa bilang golf? Wah, ini Presiden Amerika, bukan Pak Kades, Donald loh, Pak. Trump's secret and hypocrisy about golf. Oh, jadi ada ini apa namanya? Apa yang suka ngambil? Paparazzi. Paparazzi, oke. Donald Trump goes golfing 5 more times than Barack Obama so far. Oh, dia udah 5 kali lebih banyak main golf dibandingkan Barack Obama. Emang kenapa urusannya dia mau main golf, mau main apa ya? Ya kan, Pak, baru dilantik. Bola dia. Kalau dia main golf pakai bolanya Barack Obama baru masalah. Mestinya kan, Pak, banyak urusan yang lebih penting dibanding dia harus main golf dulu gitu kali, Lanjut, Pak. lanjut. Terus, Pak, selama 2 hari setelah dilantik, Trump malah libur, Pak. Saat pemimpin lainnya bersemangat saat dilantik, Trump tidak ingin mengawali kerjaannya di hari Sabtu dan Minggu. Tanggal pelantikannya adalah tanggal 20 Januari 2017 yang jatuh pada hari Jumat. Alasannya adalah karena dia tidak ingin mencampur urusan perayaan dirinya sebagai presiden pertama dengan menandatangani berbagai keputusan. Jadi dia lebih memilih libur, Pak. Kan dilantik hari Jumat. Nah, Sabtu Minggunya dia milih libur, Pak. Donald Trump akan libur usai dilantik jadi presiden Amerika Serikat. But here's the point. Ini yang jadi masalah. Ya, Pak, ini kita bicara lagi tentang media ya. Kalau tadi si kakek tadi salah mau milih Ahok karena Ahoknya nggak ada, ternyata padahal dari Jogja, oke? Karena beritanya semua tentang Ahok. Now let's see this point. Kita lihat tentang si Donald Trump ini. Anda pasti semua di sini anak kuliahan semua ya, oke? Anda pasti semua tahu di sini bahwa berita Donald Trump ini heboh di mana-mana, betul? Sama seperti kemarin berita di Indonesia di Jakarta heboh, betul? Dan semua berita yang keluar tentang Donald Trump itu positif atau negatif? Negatif, betul? Nggak ada berita positifnya semua, semuanya negatif. Wah, diketawain, dia nyalonin presiden, belum nyalonin udah diketawain. Sama pembawa acara TV diketawain, sama artis diketawain, sama lawannya diketawain. Dia pidato diketawain. Dia ngomong dihina, betul? Menang jadi presiden. Menang. Ngapain kamu ngasih berita-berita jelek? Iya, soalnya. Dia tuh sekarang udah presiden. Iya, Pak. Mau dirudal kamu? Nauzubillah, coy. Serem banget, Pak. Saya mah suka sama Donald Trump. Cie. Iyalah udah menang kok ya. Iya kan? Iya. Ngapain kita nggak suka? Kalau kalah mah nggak apa-apa. Udah menang kok. Ya udahlah, udah Siap, menang ini. Dan kadang-kadang kenapa dia bisa menang? Mungkin inilah berita, inilah media. Mungkin berita baiknya ketutup, bener nggak sih? Berita baiknya mungkin ketutup, kan kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin orang-orang yang milih dia diem, orang-orang yang nggak suka berkoar-koar, kan biasanya begitu. Bener nggak? Ini kali. Nah, anjing menggonggong, Kafilah berlalu. tendang anjingnya. Heran. Kafilah. Lanjut. Siapa ada, Pak, pengemis terkaya di Indonesia, Pak. Wih. Bapak tahu nggak pengemis terkaya? Lah kaya tapi kok ngemis ya, Pak? Pengemis bernama Cakto, bukan nama sebenarnya ini, Pak. Yang sebut saja Mawar. Ini memiliki rumah dan mobil dari hasil mengemis dari usia 10 tahun. Ia sekarang memiliki 1 mobil, 2 motor, 4 rumah. Wih. Wah, luar biasa ya. Luar biasa loh, bisa buat jadi cita-cita ya kalau misalnya siapa tahu. Namun ternyata dia adalah seorang bos pengemis. Dia memiliki banyak anak buah alias pengemis yang turun langsung ke jalan. Meskipun demikian, ia memulai karirnya dari bawah alias menjadi pengemis dan kemudian mempelajari dunia mengemis dan mencoba untuk menjadi bos pengemis. Loh, Ada, Pak, sekolahnya begitu. lo sekolah di jalan, ngemis itu bisnis ya, bisnis loh. Sekarang kan banyak orang ngemis itu harus ada seninya kan. Oh, iya, Pak. Iya dong, orang. Dan pengemis di Jakarta itu kebanyakan nggak dari Jakarta, tapi datangnya dari luar kota. Dan pengemis itu ada seninya, mereka itu bisnis sekarang. Dan benar itu ada bosnya. Mereka ngatur semua nih, daerah sini ini nggak boleh ketemu sama ini nggak boleh. Dan satu, saya nggak mengatakan bahwa semuanya bohong ya. Saya nggak mengatakan semuanya bohong. Ada yang perlu kita bantu. Ada yang benar-benar disable misalnya gitu ya, dia pincang atau buta itu banyak. Tapi yang bohong ya banyak. Yang bohong banyak, yang nggak dikasih baret mobil ya banyak. Ya, banyak. bener-bener. Jadi itu bisnis. Dia punya mobil berapa? Mobilnya 1.
motornya 2, rumahnya 4. Nah kan, kamu punya mobil berapa? 1. Ayo mending ngemis. Iya bener ya. Pak, saya resign ya Pak, saya undur diri Pak. Saya mau cari bos yang tadi Pak. Secita-cita saya mau punya 100 motor, mau saya ojek-ojekin Pak. Mending ngemis. Oh yaudah. Saya pernah ketemu pengemis. Saya tanya pengemisnya. Dia minta uang. Saya bilang, saya nggak mau ngasih uang. Kamu saya kasih bir mau nggak? Dia bilang, enggak saya nggak mabuk gitu kan. Ya udah saya kasih narkoba aja. Nggak mau, saya mah nggak pakai drugs. Saya cuma minta uang. Nggak mau. Saya kasih perempuan. Oh nggak mungkin dong, itu kan jahat banget. Nggak mau. Saya ajak judi, saya bilang. Nggak mau. Saya cuma butuh uang karena saya sayang sama istri saya. Apa yang kau pelajari dari hal itu? Membahagiakan istri, Enggak lah. sayang keluarga. Kagak lah. Bapak tukang judi, Enggak tukang lah. mabok. Enggak lah. Yang kamu pelajari dari hal itu orang judi kagak, mabuk kagak, apa kagak, seneng-seneng kagak, cuma sayang sama istrinya doang. Jadilah pengemis. Ayo, kita lanjut. Dia mikir. Dia mikir. Ih, lu juga mikir kan? Enggak lah, pada pinter kan ya? Iya, orang mereka mah semua cita-citanya itu tadi pengemis ya. Iya. Oke. Coba saya mau tanya dengan penonton yang ada di sini coba. Ada mikrofon dilempar, yang kepalanya berdarah tolong ambil mikrofonnya. Sama yang perempuan. Ya. Ya, oke. Ya, nama siapa? Cynthia. Siapa? Cynthia. Siti. Cynthia. Oh, Cynthia. Saya dengarnya Siti yang bunuh Kim Jong. Iya, Siti Aisyah itu Pak. Oh, itu beda ya. Oke. Kamu cita-citanya kalau sudah lulus kuliah nanti jadi apa? Jadi direktur. Woi. Jadi direktur. Kenapa kamu mau jadi direktur? Karena mungkin menarik. Kenapa nggak nikah aja sama orang kaya? Enggak. Kenapa? Direktur apa? Direktur aset manajemen. Direktur? Aset manajemen mungkin. Oh, kenapa nggak kerja? Ya. Kenapa nggak mau kerja aja? Kan itu kerja Pak jadi Ya, direktur. tapi kan jadi direktur, mah bukan udah cita-cita udah tinggi. Kenapa nggak kerja apa gitu? Kan direktur juga dari bawah dulu. Oh, maksudnya dari bawah dulu. Iya. Jadi ketika lulus S1 nanti ngelamarnya apa? Bingung ya? Ya oke, nggak apa-apa. Ada gini. Setelah ini saya akan kasih tahu, ini khusus buat teman-teman di sini semua dan yang ada di rumah. Setelah ini saya akan kasih tahu bagaimana caranya jadi orang sukses, jadi orang kaya. Ya. Kalau Anda mau jadi orang kaya, dengarkan kata saya. Kalau Anda mau jadi orang miskin, Dengerin kata saya. siapa yang ngomong? Gimana sih kamu? Ya udah, ya setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.